Halo, saya dengan Joni. Hari ini kita bertemu kembali di dalam acara All Share, Astra Library Learn and Share. Topik kita hari ini adalah membahas mengenai Information Security is my responsibility. Ya, tentu saja kita tahu bahwa keamanan informasi itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab saya juga tanggung jawab Anda. Ya, karena itu kita akan lihat di sini seiring dengan pertumbuhan bisnis ya dari perusahaan termasuk di Astra sendiri ya, juga meningkatnya penggunaan teknologi informasi itu akan meningkatkan juga terjadi kebocoran informasi, juga penyalahgunaan informasi. Karena apa? Karena informasi sendiri merupakan aset penting yang harus dijaga dan dilindungi ya, dilindungi oleh saya, harus saya jaga, juga Anda juga harus menjaga informasi tersebut. Dampak dari kebocoran informasi kita bisa lihat di sini ya, bisa berdampak terhadap sisi finansial, reputasi, potensi bisnis hingga tuntutan hukum. Ya, jangan sampai kerugian-kerugian ini timbul karena kelalaian saya dalam menjaga informasi perusahaan. Ya, maka kita harus hati-hati ketika kita memberikan informasi kepada pihak luar. Apalagi kalau informasi rahasia perusahaan yang bersifat strategis. Ya, itu akan sangat berdampak bagi perusahaan yang akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi perusahaan. Ya, dari saya bisa jaga, dan teman-teman juga bisa jaga, ya, supaya tidak berdampak terhadap perusahaan. Termasuk juga terhadap reputasi kita sendiri, ya, pribadi kita sendiri. Ya, ketika kita misalkan mengekspos data-data perusahaan atau even data pribadi kita, maka itu tentu saja akan merugikan juga diri kita sendiri. Pengelolaan informasi ini tentu harus kita kelola dengan baik. Ya, ada 5 langkah yang bisa kita lakukan ya secara simpel, yaitu pertama mulai kita mengklasifikasikan informasi. Ya, klasifikasi informasi bisa kita lihat dengan dokumen-dokumen atau informasi apa saja yang tersedia di suatu fungsi atau departemen yang sedang kita tangani. Ya, kemudian dengan klasifikasi yang sudah kita tentukan, lalu kita membuat pelabelan, ya, memberikan label. Pelabelan tersebut bisa dalam klasifikasi yang internal, ya, data-data yang untuk internal, kemudian data-data yang konfidensial bersifat rahasia, ataupun data-data yang bersifat publik yang bisa diekspos atau ditujukan kepada pihak luar. Lalu setelah pelabelan, kita juga mengelola bagaimana cara penyimpanannya. Artinya kalau data-data yang penting, tentu kita harus simpan di brankas misalnya, atau disimpan di filing cabinet yang terkunci. Atau untuk yang soft copy harus kita berikan enkripsi ataupun memberikan password. Begitu juga dengan pada saat kita mendistribusikan. Pendistribusian di sini adalah pada saat kita mengirimkan ke pihak luar atau mengirimkan ke fungsi yang lain. Tentu saja itu harus ada mengetahui wewenang dari pihak terkait. Ya, pada saat kita mendistribusikannya atau ada approval atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Termasuk juga bagaimana memproteksinya file tersebut. Juga ketika dokumen tersebut tidak digunakan lagi, maka kita harus melakukan penghancuran. Jadi ada 5 langkah, mulai dari pengklasifikasian, pelabelan, penyimpanan, pendistribusian, hingga penghancuran. Nah, bagaimana kita menjaga kerahasiaan informasi ini? Ya, tentu saja ditekankan lagi mulai dari diri kita sendiri, mulai dari saya, ya, mulai dari teman-teman semua. Ya, mulai dari pertama kita bisa memperhatikan lokasi kerja, lokasi pada saat kita mendiskusikan suatu proyek atau membicarakan suatu informasi. Ya, seringkali tanpa sadar ya, ketika di dalam tempat-tempat umum ya, misalkan di dalam lift yang ada orang lain ya, kemudian juga di restoran ya, di coffee shop dan seterusnya, kita membicarakan proyek yang sedang kita tangani atau informasi rahasia perusahaan yang tanpa sadar ya, kita tahu bahwa orang di sekitar kita mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan ya. Termasuk juga ketika kita menggunakan transportasi online, kita dengan rekan-rekan kita saling membahas proyek yang sedang dikerjakan, karena itu adalah proyek strategis perusahaan. Atau contoh sederhana di dalam rumah tangga ya, ketika saya lagi berbicara atau mungkin ribut dengan keluarga gitu ya, jangan-jangan orang-orang di sekitar kita, yaitu pembantu rumah tangga kita atau driver yang bekerja di rumah kita, itu mereka lebih tahu rahasia rumah tangga diri saya sendiri ya. Maka kita perlu hati-hati di dalam situ, menjaga, memperhatikan lokasi tempat kita membicarakan informasi tersebut. Berikutnya adalah penggunaan email ya. Tentu saja teman-teman kalau ketika bertukar file ya, bertukar informasi dengan rekan kerja ya, maka harus menggunakan email resmi dari perusahaan ya. Jangan menggunakan email eksternal ya, karena email eksternal tersebut belum tentu bisa kita tracking, belum tentu bisa kita protect dengan baik ya. Maka harus disarankan selalu menggunakan email resmi perusahaan. Kemudian juga dalam pada saat kita rapat, kita meeting ya, banyak kadang-kadang dokumen-dokumen yang tercecer.
ya, termasuk dokumen ketika kita melakukan print, ya, melakukan fotokopi dan seterusnya. Dokumen-dokumen tersebut harus diperhatikan bahwa tidak sampai tercecer atau kita tinggalkan tanpa pengawasan. Juga laptop atau komputer yang sedang kita bekerja menggunakan perangkat tersebut, ketika akan kita tinggalkan, maka kita harus lock dulu atau kita kunci dulu perangkat tersebut. Kemudian juga terkait dengan sosial media. Nah, ini yang seringkali secara personal kita suka memberikan komen-komen atau mengupload foto, ya, ke sosial media yang tidak kita sadari juga, ya, bahwa data-data tersebut privasi kita, ya, ataupun data perusahaan ikut terekspos keluar, ya. Maka kita harus hati-hati sekali, ya, terutama dalam mengekspos data-data ke sosial media, ya. Seringkali setiap orang tuh berlomba-lomba menjadi orang yang pertama, ya, memforward atau mengirimkan informasi kepada rekan kerjanya, ya. Padahal dia belum memverifikasi informasi tersebut atau belum meminta approval untuk mendistribusikan informasi tersebut. Akibatnya akan apa? Tadi berdampak terhadap diri dia sendiri, ya. Data privasi dia akan terekspos, data perusahaan juga ikut terekspos, ya. Maka yuk, mari kita lakukan sama-sama. Kita selalu menjaga keamanan informasi, ya, secara konsisten kita lakukan. Juga di Astra kita selalu mengkampanyekan bagaimana pentingnya informasi tersebut. Dan kita juga mendistribusikan beberapa poster, ya, yang untuk selalu membangun atau membangkitkan awareness dari teman-teman terkait dengan keamanan informasi. Demikian yang dapat kami sharingkan pada hari ini. Sampai ketemu di All Share berikutnya. Terima kasih.